5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, tenang sekali di Selasa pagi ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran seperti biasa. Nah, kita sekarang sudah memasuki subtema 3 di pembelajaran 6 tentang hidup rukun di sekolah. Oke, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan pelajarannya. Jangan lupa ambil bukunya. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, ini adalah gambar Udin dan teman-teman yang sedang melakukan musyawarah untuk memilih petugas upacara. Dan yang tidak bertugas, mereka akan menyanyikan lagu nasional ya. Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian petugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima. Nah, tentunya anak-anak semua pasti mengingat dong lambang dari sila keempat Pancasila dan juga sila kelima. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sementara sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Tadi para siswa bermusyawarah untuk menentukan petugas upacara. Musyawarah merupakan bentuk pengamalan dari sila keempat. Sementara pembagian petugas secara adil itu sesuai dengan pengamalan dari sila kelima. Jadi mereka bekerja dengan baik ya dalam menentukan petugas upacara. Nah, kita akan ingat kembali mengenai sila Pancasila dan juga simbol-simbolnya. Anak-anak harus mengingat bahwa Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya aturan. Jadi Pancasila artinya 5 aturan. Nah, harus ingat bahwa sila pertama itu dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai, dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sementara sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Penerapan sila keempat di sekolah. Nah, jadi ini beberapa penerapan sila keempat di sekolah kita. Coba, yang pertama menghormati pendapat orang lain. Tentunya di dalam musyawarah, setiap pendapat yang diajukan oleh para peserta itu harus kita tetap hormati. Oke. Yang kedua, bermusyawarah saat berdiskusi. Jadi ketika diskusi dan kerja kelompok kita harus bermusyawarah. Saling bertukar pendapat itu baik loh. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Jadi saat bermusyawarah kita boleh nggak berbeda pendapat, Miss? Tentu saja boleh. Itu yang membuat bermusyawarah jadi bisa menemukan solusi ketika masing-masing bisa memberikan pendapat satu sama lain. Tapi ingat, kita harus saling menghargai dan tidak boleh memaksakan pendapat. Yang terakhir, bermusyawarah menentukan rugi piket dan ketua kelas. Kita selalu lakukan ini ya dulu setiap bulan di kelas. Jadi rindu. Penerapan sila kelima di sekolah. Nah, jadi ini adalah penerapan sila kelima di sekolah. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban sekolah dengan baik. Jadi, kalau kewajiban anak-anak adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun di rumah. Kemudian kalian bisa mendapatkan hak kalian, yaitu mendapatkan pengajaran yang baik dari Miss dan Sirnya di sekolah. Nah, yang kedua adalah bergotong royong melaksanakan kerja bakti, saling tolong-menolong. Contohnya ketika kita merapikan kelas bersama-sama, itu merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Kemudian ada contoh yang ketiga, tidak mencontek saat ulangan. Jadi, kalian harus jujur saat ulangan. Itu adalah pengamalan sila kelima ya.
Tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima di bawah gambar. Nah, di situ ada gambar Udin, Edo, dan teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan kelas dan sekolah. Itu kira-kira pengamalan sila Iya, itu adalah pengamalan sila kelima. Di sini Miss Eka buat ceritanya. Udin dan teman-temannya melakukan kerja bakti di sekolah. Mereka membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan adil. Ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi bergotong royong merupakan pengamalan dari sila kelima Pancasila. Lalu berikutnya ada gambar Udin dan teman-teman sedang melakukan diskusi. Ini merupakan pengamalan dari sila keempat. Anak-anak sedang berdiskusi menentukan lagu apa yang akan dinyanyikan pada upacara 17 Agustus nanti. Ceritanya kelas Lani sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Oh, mereka saling menyatakan pendapat sehingga menghasilkan kesepakatan. Ini adalah pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, itu dia anak-anak harus diingat ya. Kemudian Bu Guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 kertas. Berapa sisa kertas Bu Guru? Nah, ini merupakan pengurangan sayang. Awalnya kertas Bu Guru 275, lalu dipakai 39 lembar. Gimana ya cara ngerjainnya? Nah, di soal yang tadi katanya mula-mula ada 275 lembar kertas. Lalu kertasnya dibagikan sebanyak 39 lembar. Artinya kertasnya itu berkurang sebanyak 39 lembar. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan ini? Nah, sama seperti penjumlahan, pengurangan pun ada yang namanya bersusun panjang. Jadi kita awali dengan pengurangan bersusun panjang ya. Bersusun panjang. Jadi jangan lupa awalnya kita bikin seperti ini. 275, jangan lupa dia jabarkan terlebih dahulu ya. 200 ditambah 70 ditambah 5. Lalu 39, karena tidak ada angka ratusan, langsung letakkan dia di puluhan dan juga satuan. Nah, bisa deh kita kurangkan. Oke, coba kita lihat. 5 kurang 9 bisa atau tidak? Oh, tidak bisa. Berarti kita harus pinjam. Nah, pinjam ke tetangganya. Ya kan, kita bisa pinjam ke tetangganya. Jadi kita pinjam 1 dari 7, maka 7 karena sudah kita pinjam dia berubah jadi 6. Nah, kita pinjamkan 1 ke sini, letakkan di sini, maka ini berubah jadi 15. Nah, lalu bisa kita proses 15 dikurang 9 berapa anak-anak? Ayo coba pikirkan 15 dikurang 9. Iya benar, 6. Ya kan? 0 kurang 0 tetap 0. Nah, tadi 7 kan sudah dipinjam, maka dia sisa 6. Berarti 6 kurang 3 sama dengan 3. Nah, si angka 200 tidak ada pengurangnya ya kan? Maka langsung kita turunkan 200. Maka hasilnya adalah 236. Kita lanjutkan yang bersusun pendek. Coba kalau kita buat bersusun pendek bagaimana? Sama seperti tadi. 5 dikurang 9 tidak bisa ya kan? Berarti kita pinjam dari tetangganya. Maka 7 kita pinjam 1 di sini. 7 sudah kita pinjam 1, dia berubah jadi 6. Bisalah kita gunakan 15 kurang 9 berapa? Ada 6. Lalu 6 kurang 3 berapa? 3. Lalu 2. Maka 275 dikurang 39 hasilnya 236. Maka sisa
Sisa kertas adalah 236. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang ada di halaman 135. Kita mulai dari nomor 1. Kapur tulis di lemari ada 116 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 25 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Oke, jadi kalau ada pertanyaan berapa sisa, jadi yang ditanya sisa ya nak, itu artinya jumlah awal harus kita kurangkan dengan jumlah akhir. Berarti di sini awalnya kapur tulis ada 116 batang. Awalnya kapur itu 116 batang. Lalu dipakai 25 batang. Berarti dari 116 itu berkurang kan 25 batang. Nah, yuk perhatikan cara menyelesaikannya. Nah, di soal halaman 135 katanya tadi ada kapur tulis sebanyak 116 batang. Lalu dipakai kapur itu sebanyak 25. Jadi berarti dia berkurang 25 batang kan sayang? Ditanya berapa sisa. Kalau katanya berapa sisa artinya dia dikurangkan. Oke, kita gunakan dulu cara bersusun panjangnya ya kan? Kita gunakan cara bersusun panjang. Coba 116 kita jabarkan jadi 100 tambah 10 tambah 6. Kemudian 25 itu berarti 20 ditambah 5. Mari kita kurangkan. 6 kurang 5 berapa? 1. Lalu 0 kurang 0, 0. 1 kurang 2, apakah bisa 1 kurang 2? Tidak bisa 1 kurang 2, berarti kita harus pinjam ke tetangganya, yaitu ratusan. Maka kita pinjamlah si ratusan ini. 1, pindahlah 1 kemari. Berarti ini tinggal berapa? Tinggal 0, karena sudah kita pinjam. Berarti 11 kurang 2 berapa nak? 11 kurang 2 adalah 90. Jadi ini gimana Miss? Sudah 0, tidak perlu lagi diproses. Berarti hasilnya 116 kurang 25 adalah 91. Oke, kita lanjut ke yang bersusun pendek. Kita coba dia bersusun pendek. 116 dikurang 25. 6 kurang 5, 1, ya kan? 1 kurang 2 nggak bisa, berarti langsung kita gabungkan. 11 kurang 2. 11 kurang 2 itu berapa? 9. Berarti 116 dikurang 25 adalah 91. Maka sisa kapur adalah berapa nak? 91. Bisa ya, biar kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan bukunya. Soal nomor 2. Di sekolah Udin ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Nah, kalau yang tadi menanyakan sisa, kali ini menanyakan selisih. Jadi selisih itu artinya perbedaan. Nah, berapa banyak sih yang membedakan laki-laki dan perempuan? Nah, laki-laki ada 125, sementara perempuan ada 117. Karena kalau katanya selisih artinya kamu harus mengurangkan jumlah laki-laki dan juga perempuan, maka akan dapat berapa sisanya. Mari kita coba yuk. Di soal nomor 2 katanya ada 125 siswa laki-laki dan 112 perempuan katanya.
berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Satu lagi soal yang menjebak. Selain kata sisa, selisih pun artinya dikurangkan. Berarti untuk tahu selisih antara laki-laki dan perempuan, maka jumlah anak laki-laki harus kita kurangkan dengan jumlah anak perempuan. Katanya jumlah anak laki-laki ada 125, sementara jumlah siswa perempuannya ada 117. Untuk mengetahui selisihnya, maka kita harus mengurangkan 125 dengan 117. Oke, mari kita lakukan. Pertama kita coba dengan cara bersusun panjang. Jadi 125 terdiri dari 100 tambah 20 tambah 5. Sementara 117 itu terdiri dari 100 tambah 10 tambah 7. Ayo kita kurangkan. 5 kurang 7. Bisa? Tidak bisa 5 kurang 7. Berarti kita harus pinjam ke tetangganya. Kita pinjam ke tetangganya. Sap. Oke, maka di sini jadi ada 1 karena kita sudah pinjam 1. Di sini pun tetap 1. Jadi 1 ya, Nak. Nah, berarti 15 kurang 7 berapa? 15 kurang 7 itu ada 8. Lalu 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1 pun tetap 0, ya kan? Lalu 100, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1 pun 0. Maka 125 kurang 117 sama dengan 8. Kita coba dengan cara bersusun pendek ya, Nak. 125 dikurang 117. Oke, 5 kurang 7 tidak bisa. Kita pinjam dari si tetangga. Kita pinjam dari si puluhan. Nah, 2 menjadi 1. Kemudian ini menjadi 15. 15 dikurang 7 berapa? 8. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. Ya kan? Jadi 0 hasilnya adalah 8. Jadi selisih antara laki-laki dan perempuan, selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 8 orang. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo? Nah, katanya di situ kelereng Edo lebih sedikit 55 butir dari kelereng Udin. Maka untuk mencari kelereng Edo, kita hanya tinggal mengurangkan jumlah kelereng yang dimiliki Udin dengan yang lebih sedikit tadi. Yuk lihat cara kerjanya gimana. Oke, soal number 3 dari halaman 135. Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kita tulis dulu 206 butir kelereng Udin. Sementara katanya kelereng Edo itu lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo? Oh, katanya kelereng si Edo itu lebih sedikit 55 butir daripada kelereng Udin. Berarti kita hanya tinggal mengurangkan jumlah kelereng Udin dengan kelereng Edo. Berarti katanya lebih sedikit 55 butir. Berarti 206 dikurang 55. Oke, kita gunakan cara bersusun panjang ya, Nak. 200 ditambah 0 ditambah 6. Lalu 55 berarti 50 tambah 5. Oke, mari kita kurangkan. 6 dikurang 5 ada 1. Kemudian ini kan 0. Ya kan, Nak? Ada 0 puluhan ya kan?
0 jadinya kan. Berarti 0 dikurang 0 tetap 0. Sementara ini ada 0 dikurang 5. Bisa 0 dikurang 5? Tidak bisa, maka kita harus meminjamnya dari ratusan. Kita pinjam dari sini ya kan. Jadi ini 1, maka pindahlah 1 ke sini. Oke, berarti di sini udah jadi ada 10 karena kita sudah pinjam dari tetangganya kan. Berarti 10 dikurang 5 ada 5. Lalu ini 0, tadi 2 sudah dipinjam kemari, maka sisa 1. Berarti di sini 1. Maka hasilnya adalah 151. Kita gunakan cara bersusun pendeknya. 206 dikurang 55. 6 dikurang 5 1. 0 dikurang 5 bisa? Tidak bisa kan? Kita pinjam dari sini 1, ini jadi sisa 1, ke sini masuk 1. Berarti 10 dikurang 5 itu jadi 5 ya kan? Maka 1 dikurang 0 1. Berarti hasilnya adalah, berarti kelereng si Udin jumlahnya 151. Maka kelereng Udin adalah 151. Gampang ya. Berikut Miss Eka kasih contoh pengurangan lain. Nah, 9 kurang 2, 7. 1 kurang 2 kan tidak bisa. Maka kita harus meminjam dari tetangganya karena 1 kurang 2 kan tidak bisa. Kita pinjam dari angka 4. Nah, kita coret 4. Nah, di atas maka tinggal 3 karena sudah kita pinjam 1. Maka satunya kita pindahkan ke depan. Oke, seperti itu. Lalu itu kan jadi 11 dia. Nah, 11 dikurang 2 hasilnya 9. Nah, tadi 4 sudah kita pinjam 1 kan. Nah, dia jadi sisa 3. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 297. Contoh soal yang berikutnya. Ada 1 dikurang 8. Tidak bisa kan? Kita pinjam lagi dari tetangganya. Maka sisa 5. Lalu 1 muncul di satuannya. Maka dia jadi 11. 11 dikurang 8 hasilnya adalah 3. Kita lanjut ke puluhan. Tadi 5 kurang 3 2. 1 kurang 1 0. Jadi tidak usah ditulis kalau 0 ya, karena maka hasilnya adalah 23. Gampang kan? Ingat cara meminjamnya. Oke, ini Miss Eka ada 3 contoh soal lagi. Nah, 5 dikurang 5. 365 dikurang 285. 5 kurang 5 hasilnya 0. 6 dikurang 8. Tidak bisa kan 6 dikurang 8. Berarti kita harus pinjam ke angka ratusannya 1. Nah, jadi kita sudah pinjam angka ratusannya sisa 2. Lalu letakkan 1 di atas 6. Jadi itu jadi 16 karena 16 dikurang 8 hasilnya adalah 8. Maka 365 dikurang 285 sisanya adalah hasilnya 80. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Ada 0 dikurang 6. 0 dikurang 6 itu kan tidak bisa. Berarti kita pinjam kembali ke angka puluhannya. Karena 0 kurang 6 kan tidak bisa, tidak ada hasilnya. Maka kita coretlah 5, sisa 4 kan. Lalu satunya kita pindahkan. Nah, jadi 10. 10 dikurang 6 ada 4. Lalu 4 dikurang 2. Tadi itu kenapa 4? Karena udah kita pinjam ya nak.
4 dikurang 2 hasilnya 2, dan 4 dikurang 3 hasilnya 1. Maka 450 dikurang 326 hasilnya 124. Lalu ada 400 dikurang 130. 0 kurang 0 hasilnya 0. 0 kurang 3 kan tidak bisa. Berarti kita pinjam dari angka ratusannya. 4 sudah kita pinjam, maka dia berubah menjadi 3. Lalu satunya pindahkan ke puluhan. Maka dia jadi 10 dikurang 3. Maka hasilnya 70. Nah, itu dia. Lalu 3 kurang 1 ada 2. Nah, begitulah teknik meminjam. Kalian harus perhatikan baik-baik ya. Nyanyikan lagu di bawah ini. Ini adalah lagu Sebelum Kita Makan ciptaan Pak Kasur. Oke, dengarkan. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, ini adalah lagu ciptaan Pak Kasur. Lagu ini banyak dinyanyikan oleh anak-anak. Boleh dihafalkan ya, sayang-sayangku. Nah, lingkari kalimat pada syair lagu tersebut yang menunjukkan perintah. Di situ ada beberapa kalimat yang menunjukkan kalimat perintah. Cuman karena di dalam lagu jadi tidak ada tanda serunya ya. Yang pertama adalah cuci tanganmu dulu. Itu termasuk kalimat perintah ya anak-anak. Lalu apakah ada lagi kalimat perintahnya? Nah, ada, yaitu jangan ada sisa. Itu termasuk kalimat perintah yang menyuruh tidak boleh bersisa. Lalu makan jangan bersuara. Nah, itu juga termasuk kalimat perintah. Kemudian mana lagi? Apakah ada lagi? Ya, masih ada, yaitu jangan ada sisa. Nah, masih ada lagi ya kan? Itu termasuklah kalimat perintah. Adik-adik dan anak-anak semua sudah paham ya apa itu kalimat perintah? Nah, tuliskan kalimat perintah sesuai dengan gambar di bawah ini. Kalimat perintah biasanya diakhiri oleh tanda seru atau diberikan akhiran lah. Jadi ini sudah kalian catat dan ketahui. Coba kita perhatikan gambarnya. Kira-kira kalimat perintah apa yang cocok untuk gambar itu? Lihat, kelasnya sangat kotor dan papan tulisnya sangat kotor. Lalu muncullah kalimat perintah. Hapuslah papan tulis itu. Bersihkan meja itu. Ya kan? Nah, manfaatnya supaya apa? Menghapus papan tulis dan juga mejanya bersih. Kemudian lihat, ada ruang kelas yang kotor. Lalu muncul kalimat perintah. Sapulah kelasmu. Lalu buanglah sampah di tempat sampah. Jadi anak-anak semua harus menjaga kebersihan ya, supaya kelas kita tidak kotor seperti itu. Kemudian ada gambar berikutnya. Itu adalah gambar Edo yang datang terlambat. Apakah iya? Kira-kira kalimat perintah apa ya yang cocok? Nah, masuklah ke dalam kelas. Jadi itulah kalimat perintah yang cocok. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjut ke tugas. Kira-kira apalah tugas yang Miss Eka kasih? Oke, coba buka buku PBT-nya. Nanti akan ada tugas yang Miss Eka berikan untuk hari ini. Masih semangat kan? Oke, untuk tugas kita itu dari buku pendalaman buku teks atau PBT. Nah, untuk tugas tema itu dari halaman 56 kegiatan 1 bagian B-nya saja ya nak. Nah, tulislah apakah dia sila keempat atau sila kelima.
Jadi yang ini harus tulis soal, nanti kerjakan di buku catatan tema. Jangan lupa tulis tanggalnya ya. Kemudian untuk PR matematikanya ada di halaman 57 kegiatan 2. Jadi di situ ada soal cerita. Tapi anak-anak tidak usah menulis soal ceritanya, cukup selesaikan pengurangannya saja dengan cara panjang dan cara pendek. Nanti kerjakan di buku catatan matematikanya, oke? Semangat mengerjakan anak-anak karena ujian bulanan semakin dekat. I love you all.